Halo semua, selamat datang di channel Peta Kekuasaan. Hari ini kita akan membahas perkembangan panas di Timur Tengah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iran melancarkan serangan langsung ke Israel dari wilayahnya sendiri. Israel pun merespon dengan mendesak dunia internasional untuk bertindak. Pertanyaannya, mengapa Iran nekat menyerang Israel sekarang? Bagaimana reaksi negara-negara besar? Dan apakah ini akan memicu perang regional yang lebih luas? Kita kupas satu persatu. Israel minta bantuan internasional. Apa respon dunia setelah serangan Iran? Israel resmi meminta dukungan dunia setelah diserang langsung oleh Iran. Serangan rudal dan drone ini adalah eskalasi paling serius dalam konflik kedua negara. Apa respon Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara Arab? Sampai di mana ketegangan ini akan berujung? Simak analisis selengkapnya. Pada tanggal 13 April 2024, Iran meluncurkan 300 lebih rudal dan drone ke Israel sebagai balasan atas serangan ke konsulatnya di Suriah awal April. Sebagian besar dihadang oleh sistem pertahanan Israel dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutu. Namun, ini adalah serangan langsung pertama Iran ke Israel yang segera dianggap sebagai titik tidak bisa kembali dalam hubungan kedua negara. Israel langsung meminta dukungan internasional. Perdana Menteri Netanyahu berkata, ini bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi bagi seluruh dunia yang bebas. Israel mendesak 1. Sanksi lebih keras untuk Iran lewat PBB. 2. Dukungan militer dari Amerika Serikat dan Eropa. 3. Isolasi diplomatik Iran. Tapi apakah dunia akan sepakat? Jawabannya sangat rumit. Israel resmi minta bantuan dunia setelah diserang langsung oleh Iran. Ratusan rudal dan drone menghujani kota-kota Israel, memicu ketakutan akan perang regional. Amerika Serikat dan Eropa sekaligus PBB dihadapkan pada dilema. Campur tangan atau biarkan kedua negara bertarung. Siapakah yang akan menang dan bagaimana dampak bagi stabilitas global? Pada tanggal 20 Juni 2025, Iran meluncurkan operasi True Promise 3 sebagai balasan atas serangan Israel ke fasilitas nuklirnya. Berikut fakta-faktanya. 300 lebih rudal dan drone ditembakkan ke Israel, termasuk ke Tel Aviv dan Beersheba. Sasaran kritis gedung Microsoft di Beersheba hancur. Institut Saint Weizmann di Rehov rusak parah. Korban 24 warga Israel tewas dan ratusan luka-luka. Israel mengklaim 90% serangan dihadang oleh Iron Dome dengan bantuan Amerika Serikat dan sekutu. Tapi kerusakan psikologis lebih besar. Warga panik, pasar saham anjlok. Awal mula konflik dari mulai tanggal 12 sampai dengan 13 Juni 2025. Israel meluncurkan serangan mendadak ke fasilitas nuklir dan militer Iran, termasuk Natanz dan Isfahan, dalam operasi yang disebut Rising Lion. Tujuannya adalah menghentikan program nuklir Iran yang dianggap mengancam keamanan Israel. Serangan ini menewaskan sejumlah petinggi militer Iran, termasuk Jenderal Hussein Salami, komandan IRGC, dan beberapa ilmuwan nuklir. Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal dan drone ke wilayah Israel, termasuk Tel Aviv dan Haifa. Tetapi sebagian besar dihalau oleh sistem Iron Dome. Eskalasi serangan 14 sampai dengan 17 Juni 2025. Israel terus menyerang target strategis Iran seperti pabrik rudal, pusat penelitian nuklir, dan infrastruktur minyak. Salah satu serangan menghantam organisasi inovasi pertahanan Teheran yang diklaim Israel terlibat dalam pengembangan senjata nuklir. Iran meluncurkan gelombang rudal ke Beersheba dan Holon
menyebabkan kebakaran dan kerusakan infrastruktur. Korban jiwa meningkat, lebih dari 220 tewas di Iran, termasuk warga sipil, dan 24 tewas di Israel. Upaya diplomasi dan ancaman lanjutan. 18 sampai dengan 21 Juni 2025, Iran menyatakan masih terbuka untuk diplomasi, tetapi menuntut Israel menghentikan serangan terlebih dahulu. Israel bersikeras melanjutkan serangan hingga program nuklir Iran dinetralisir, termasuk ancaman menyerang fasilitas nuklir Fordow. Amerika Serikat di bawah Presiden Trump mempertimbangkan bergabung dengan Israel jika negosiasi gagal dalam 2 minggu. PBB dan negara-negara Eropa menyerukan gencatan senjata, tetapi belum ada kesepakatan. Dampak dan potensi perluasan konflik. Warga sipil di kedua negara mengungsi akibat serangan, dengan laporan kelangkaan makanan dan gangguan internet di Teheran. Ancaman perang regional semakin nyata jika Amerika Serikat atau sekutu lain terlibat. Rusia dan Qatar berupaya menjadi mediator, tetapi belum ada terobosan. Konflik ini masih berlanjut dengan serangan balasan sengit dari kedua belah pihak. Israel berfokus pada penghancuran kemampuan nuklir Iran, sementara Iran berusaha menunjukkan kekuatan militernya. Resiko eskalasi menjadi perang besar Timur Tengah tetap tinggi, terutama jika Amerika Serikat memutuskan ikut campur secara langsung. Iran menghadapi dilema strategis yang kompleks dalam menghadapi Israel, dengan pilihan yang penuh resiko baik secara militer maupun diplomasi. Berikut analisis langkah-langkah potensial Iran berdasarkan konteks terkini. 1. Opsi militer terbatas. Serangan rudal kalkulatif. Iran memiliki ribuan rudal balistik dengan berbagai jangkauan, termasuk rudal canggih seperti Haji Qasim yang mampu menembus pertahanan Israel. Serangan terukur mungkin dilanjutkan untuk menunjukkan kekuatan tanpa memicu eskalasi besar, meski risikonya adalah memberi alasan bagi Israel untuk serangan balasan. 2. Penutupan Selat Hormuz sebagai kartu as. Iran dapat mengancam menutup selat vital ini 20% pasukan minyak global. Namun, langkah ini merugikan ekonomi Iran sendiri karena mengganggu ekspor minyaknya dan berisiko memicu respon militer Amerika Serikat. 3. Serangan proksi. Menggerakkan kelompok sekutu di Irak, Yaman, atau Lebanon untuk menekan Amerika Serikat atau Israel secara tidak langsung. Resikonya adalah memicu perang regional dan keterlibatan Amerika Serikat secara langsung. Jalur diplomasi dan negosiasi. Pembicaraan nuklir. Iran menyatakan kesiapan kembali ke meja perundingan nuklir jika serangan Israel berhenti. Namun, kesepakatan sulit tercapai karena Amerika Serikat menuntut penghentian total program nuklir Iran. Sementara Teheran ingin mempertahankan sebagai alat tawar. Mediasi Eropa. Pertemuan Menlu Eropa Iran di Jenewa 20 Juni menjadi peluang untuk gencatan senjata. Iran mungkin memanfaatkan ini untuk mengisolasi Israel secara politik. Tekanan ke Amerika Serikat memanfaatkan sentimen America First di Amerika Serikat dengan menunjukkan biaya perang ekonomi korban jiwa Amerika Serikat. Trump menghadapi batas waktu 2 minggu untuk memutuskan keterlibatan Amerika Serikat, memberi ruang bagi diplomasi. Strategi jangka pendek, menahan diri dan menunggu. Memperkuat pertahanan. Iran mungkin fokus pada perlindungan infrastruktur kritis nuklir atau militer, sembari menunggu kelelahan Israel. Laporan menunjukkan Israel mulai kekurangan rudal pertahanan yang dapat dimanfaatkan Iran. Pemulihan ekonomi. Menghindari aksi yang memicu sanksi atau kenaikan harga minyak berkelanjutan yang berisiko memicu kerusakan domestik. Skenario risiko tinggi perebutan senjata nuklir.